Let's learn together. Let's learn together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast Neriji bersama saya Almaira Fenza Fadila. Dan saya Damar Muhammad Arafat. We are Neriji. Let's Learn together. Sobat LT, semoga sehat dan semangat selalu ya. Sobat LT, tahu nggak mengapa saya panggil Sobat LT? Apa ya? Mau tahu nggak? Mau. Sobat LT itu Sobat Learn Together, oke? Oke. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oke, Sobat LT, tanpa basa-basi lagi kita sambut tamu spesial kita, yaitu Pak Dedi Mulyana Eskom. Terima kasih Bapak bisa hadir di studio podcast Neriji Penggerak ini. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan kami mohon maaf studio kami masih dalam perkembangan. Sobat LT, podcast kali ini kita akan membicarakan tentang profil pelajar Pancasila tentang bernalar kritis. Kepada yang terhormat Bapak Dedi Mulyana Eskom, kami persilakan untuk menyampaikan materi tentang profil pelajar Pancasila bernalar kritis kepada Sobat LT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kehormatan ya, saya diundang di acara podcast Neriji ini. Ini salah satu program dari sekolah, sangat baik sekali, saya dukung sekali ya kegiatan ini, karena salah satu kegiatan yang bisa meningkatkan cara berpikir kritis ya, yang berhubungan dengan materi hari ini, yaitu tentang berpikir kritis ya. Berpikir kritis ini termasuk salah satu dari elemen profil pelajar Pancasila ya. Di antaranya ada berpikir kritis ya. Elemen profil pelajar Pancasila ini ada 6 elemen. Yang pertama yaitu apa? Beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua apa? Mandiri. Kemudian yang ketiga bernalar kritis. Kemudian yang keempat adalah kreatif. Kemudian yang kelima bergotong royong. Kemudian yang keenam adalah berkebinekaan global. Nah, salah satu dari tujuan pendidikan nasional ini salah satunya adalah menumbuhkan profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis. Apa sih yang disebut dengan berpikir kritis ini? Ya, yang disebut dengan berpikir kritis ini adalah kecakapan yang membantu kita sebagai pelajar atau manusia untuk belajar membuat keputusan yang mandiri, gitu ya. Jadi nanti kalian dilatih bagaimana cara membuat sebuah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Kita harus berlatih dari sekarang ya, karena ya berpikir kritis ini ya nanti akan selalu digunakan pada saat kalian dewasa juga ya. Kalian akan selalu dituntut untuk selalu berpikir kritis untuk menentukan sebuah keputusan, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu ya tujuan dari pembelajaran hari, tujuan dari profil pelajar Pancasila. Jadi berpikir kritis ini harus sejak dini diberikan pada peserta didik gitu. Sekolah sekarang juga dari sekolah dasar mulai dikenalkan bagaimana sih ya ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis ya. Di antaranya ya orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis ini ya, di antaranya yaitu mampu berpikir secara rasional. Kemudian yang kedua mampu berpikir secara konseptual. Kemudian yang ketiga reflektif. Kemudian berpikir terbuka dan memiliki keyakinan dalam pengambilan keputusan. Ya, makanya untuk
untuk menemukan berpikir komputasi ini ya, berpikir kritis ini di salah satu mata pelajaran, terutama pelajaran informatika ya. Di sana ada berpikir komputasional. Di sana hampir sama ya. Berpikir komputasional ini hampir sama dengan berpikir kritis. Jadi untuk membuat sebuah keputusan, kita harus berpikir komputasional. Bagaimana cara berpikir komputasional ini? Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mencari sebuah informasi atau ide. Cari informasi atau ide. Ya, informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan kita putuskan. Apa permasalahannya? Kita cari informasinya, ya. Kemudian informasi tersebut dianalisis datanya, ya, dianalisis, ya. Kemudian mencari nilai informasinya. Apakah nilai informasi ini benar, ya? Apa data ini benar atau tidak? Ya, cari kebenarannya. Kemudian setelah data tersebut terkumpulkan, kemudian dianalisis, ya, kemudian diberikan penilaian, ya, baru kita bisa membuat sebuah keputusan. Apakah keputusan yang diambil itu memiliki manfaat atau tidak, ya. Kemudian keputusan itu baik atau tidak bagi dirinya atau bagi orang lain, gitu. Jadi keputusan tersebut harus berpikir terbuka, bukan hanya untuk dirinya tetapi untuk orang lain juga. Jadi kita harus selalu menerima saran dan kritik dari orang lain. Jangan kita ingin memaksakan, ini saran yang saya usulkan sudah benar, tetapi kita harus bisa berpikir terbuka, ya, harus bisa berpikir terbuka. Kita harus bisa menerima saran dan kritik dari orang lain. Kemudian dari saran tersebut kita bisa analisis, ya, kita bisa analisis, oh, saran tersebut apakah baik atau tidak. Ya, baru kita bisa memberikan sebuah keputusan. Ya, itu yang disebut dengan berpikir komputasi. Ya, jadi berpikir komputasi ini harus diberikan sejak dini, ya, sejak kalian duduk di bangku sekolah dasar, gitu ya. Sangat menarik sekali pemaparan Bapak yang telah disampaikan. Untuk lebih jelas lagi, izinkan kami untuk bertanya beberapa hal yang telah Bapak sampaikan. Yeah. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana profil pengenalan kritis bisa terwujud pada siswa? Nah, bagaimana? Ya, pertanyaan? Profil pengenalan kritis bisa terwujud pada siswa. Agar bernalar kritis ini bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan, ya, sejak dini, makanya ya harus diberikan sejak awal. Ya, berpikir kritis ini harus diberikan sejak awal, karena nanti juga kalian juga akan menjadi dewasa. Ya, kalian juga harus bisa memberikan sebuah keputusan, harus bisa membuat sebuah keputusan, apakah keputusan itu baik atau tidak baik. Jadi harus diberikan sejak dini. Jadi berpikir komputasi, bernalar kritis ini, ya, tujuannya ya agar nanti melatih diri kalian, ya, agar terbiasa, ya, selalu mencari solusi yang terbaik, ya, dengan beberapa tahap yang harus dilalui dalam menentukan keputusan tersebut. Seperti tadi kan, ya, harus mencari informasi, kemudian harus dianalisis dulu datanya, kebenarannya bagaimana. Yang sekarang kan banyak sekali, ya, berita-berita hoax, ya, berita-berita bohong yang menyebar di media sosial. Ya, sebelum kalian publikasikan berita tersebut, maka ya harus dinilai dulu kebenarannya, apakah informasi tersebut benar atau salah, gitu ya.
apakah itu informasi itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi sebelum kalian publikasikan sebuah berita atau informasi, ya makanya itu informasi tersebut harus dinilai terlebih dahulu kebenarannya. Jangan sampai kalian asal misalkan dapat informasi langsung di publish ke media sosial atau apa ya gitu. Jadi harus dipelajari sejak dini. Jadi untuk diterapkan di sekolah ini ya berpikir kritis ini ya harus diterapkan sejak dini dari awal gitu. Karena yang memiliki manfaat yang sangat besar sekali sehingga nanti kalian pada saat dewasa sudah terbiasa ya bagaimana untuk mencari sebuah solusi, kemudian mencari sebuah keputusan yang baik dan benar. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga Sobat LT bisa mewujudkan profil bernalar kritis. Iya. Bagaimana cara membiasakan siswa supaya dapat memiliki profil bernalar kritis? Membiasakan siswa agar bernalar kritis. Ya, terima kasih. Agar peserta didik ini tumbuh keinginan, karena yang namanya ini ya, namanya usia muda itu pasti rasa ingin tahunya itu sangat besar sekali. Ya, kalau ada sesuatu pasti penasaran ya, ingin lebih tahu gitu. Makanya untuk melatih kemampuan bernalar kritis untuk peserta didik diantaranya ya kita harus bisa ajak peserta didik untuk banyak bertanya ya. Makanya di dalam kegiatan pembelajaran ya ajak ya peserta didik tersebut ya untuk selalu bertanya ya, bertanya tentang apa saja ya, tentang mata pelajaran apa saja ya gitu. Tanyakan ya agar dia melatih dirinya untuk selalu bernalar kritis ya, melatih ya, selalu banyak bertanya ya, selalu banyak bertanya. Yang kedua kita bisa memberikan contoh ya, memberikan contoh perjalanan hidup ya, perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Itu bisa memotivasi ya, memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis ya. Kita cari misalkan kita contoh salah satu misalkan tokoh yang sukses siapa saja, misalkan Bill Gates ya, Bill Gates misalkan seorang ini kan yang memiliki perusahaan Microsoft ya, kita ceritakan kiat suksesnya sehingga dia peserta didik itu akan termotivasi dan ya bisa menemukan berpikir komputasi gitu. Kemudian apa ya, yang ketiga bisa dengan menantang ya, menantang peserta didik. Jangan sampai misalkan karena udah aja seperti ini enak gitu, tapi kita bisa memberikan tantangan kepada peserta didik agar ya peserta didik bisa termotivasi dan tumbuh rangsangan untuk selalu berinovasi ya, kemudian selalu berpikir kritis di sana ya. Berikan tantangan pada peserta didik ya, agar bisa menemukan rasa seperti itu, merangsang peserta didik agar bisa bernalar kritis. Kemudian yang keempat yaitu memilih lingkungan yang tepat, karena ya kita tidak bisa pungkiri ya, lingkungan ini akan membawa dampak ya, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Makanya kita giring ya peserta didik ke lingkungan yang benar-benar memiliki dampak positif ya, karena lingkungan ini ya akan membawa dampak yang sangat besar pada peserta didik ya. Karena kalau misalkan di sekolah kan kalian di sekolah ini hanya berapa jam sih? 10 jam ya, dari pagi sampai jam 12. Kemudian dari pulang sekolah itu kalian kan berada di lingkungan rumah kan ya, di lingkungan rumah itu. Makanya kalian juga harus bisa memilih lingkungan yang tepat. Kalau lingkungan yang benar, maka
efeknya kalian juga akan menjadi manusia yang berpikir bernalar kritis ya. Kemudian yang kelima, kita coba berikan peserta didik itu dengan berbagai macam masalah. Ya, misalkan kita berikan tugas-tugas yang berbasis masalah agar nanti peserta didik bisa menumbuhkan dapat menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut dengan baik. Ya, berikan terus ya, misalkan dalam proses pembelajaran ya kita gunakan saja ini berbasis masalah agar nanti ya siswa bisa mencari solusi yang baik untuk permasalahan tersebut. Kemudian langkah yang keenam, peserta didik ya harus banyak bergaul ya, bergaul dengan siapa saja, yang penting pergaulan yang baik, yang positif ya, jangan yang negatif pergaulannya. Silakan kalian bergaul, karena dengan pergaulan tersebut itu akan menumbuhkan wawasan. Kalian sering berbicara dengan temannya, itu kan berbagi informasi ya, berbagi pengalaman. Berarti dengan kata lain itu akan menambah wawasan kalian. Ya, wawasan yang lebih jauh lagi. Makanya silakan kalian bergaul dengan siapa saja, tetapi pergaulan yang positif. Ya, dengan seperti itu kalian akan mendapatkan wawasan yang baru yang tidak kalian dapatkan di bangku sekolah atau di lingkungan rumah. Ya, perbanyak seperti itu. Ya, perbanyak pergaulan. Kadang-kadang kalau kita misalkan sedang berbincang-bincang dengan teman kan, kalian bertukar informasi kan, ini informasi ini tambah misalkan ada informasi baru, sehingga kalian informasi tersebut bisa kalian dapatkan dari teman kalian berbicara ya, itu bisa berbagi sumber informasi ya, berbagi data, berbagi sumber informasi. Kemudian yang ketujuh yaitu kita ini tidak menerima informasi secara mentah. Ya, tadi ya, kalian dapat informasi di media sosial ya tentang misalkan tentang informasi apa. Ya, sebelum kalian publikasikan, ya kalian harus dianalisis dulu informasi tersebut. Ya, jangan langsung diinformasikan, oh ini ada ini. Tapi kalian harus dianalisis dulu informasi tersebut. Digali dulu kebenarannya, benar tidak ya informasi tersebut ya. Takutnya kan informasi tersebut hoax ya. Sekarang banyak kan informasi yang berbau sara, berhoax itu. Makanya kalian yang asal menerima informasi langsung kalian sebarkan. Tetapi ya kalian cari dulu ya, analisis dulu data tersebut, apakah data tersebut benar atau tidak benar gitu ya. Apakah bernalar kritis ada tahapannya? Bernalar kritis itu ya ada tahapannya. Ya tadi ya, untuk menumbuhkan bernalar kritis pada peserta didik ya. Pertama yang harus dilakukan yaitu pertama mencari sebuah informasi. Ya, biasakan kalau misalkan kalian sebelum masuk kelas kalian baca dulu apa sih yang akan dipelajari ya, apa yang akan kalian pelajari, dibaca, cari dulu informasinya, apa yang akan dibahas dalam mata pelajaran tersebut, dibaca dulu, dicari dulu informasinya ya, sehingga nanti kalau sudah kalian cari informasi, kalian dapatkan informasi, kalian akan menumbuhkan ide atau gagasan. Ya, itu yang pertama ya. Yang pertama adalah kalian harus mencari informasi, gali dulu informasinya. Digali informasinya sehingga nanti kalian mendapatkan pengetahuan yang baru, kemudian kalian bisa mendapatkan ide atau gagasan ya. Kemudian yang kedua adalah menilai informasi tersebut. Ya, menilai informasi. Kalau misalkan kalian mendapatkan sebuah informasi, kalian nilai dulu informasinya. Ya, jangan sampai kalian ada informasi yang berbau sara atau hoax ya, kalian langsung dipublikasikan. Nilai dulu informasi tersebut
Ya jangan asal kalian terima informasi disebarluaskan, tapi harus kalian nilai dulu informasinya apakah informasinya benar atau tidak. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kesimpulan. Ya, membuat kesimpulan setelah kalian mencari informasi, kemudian kalian nilai, ya kalian nilai informasi tersebut, ya kemudian kalian lakukan analisis data, dianalisis dulu datanya, kebenarannya apakah benar tidak. Kemudian yang ketiga adalah kalian membuat sebuah kesimpulan, ya kesimpulan tentang informasi yang kalian dapatkan, ya sehingga nanti ya setelah kalian membuat kesimpulan, kalian lakukan merefleksikan pemikiran tersebut. Misalnya kalian sudah membuat kesimpulan ini, kesimpulan seperti ini, kalian merefleksikan apakah keputusan atau kesimpulan yang kalian buat itu apakah bermanfaat atau tidak, ya bermanfaat bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, jangan terlalu ego. Oh ini putusan saya itu udah benar. Ya, tapi kalian juga harus bisa berpikir terbuka, ya, berpikir terbuka. Kita harus bisa menerima saran dan kritik orang lain. Misalkan ada kritikan orang lain, ini sarannya seperti ini, kita terima, tampung, ya. Pemikiran dari teman-teman yang lain ditampung, ya. Baru nanti kalian putuskan, oh ini seperti ini. Itu ya, jadi itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga tahapan bernalar kritis bisa kita terapkan dan sobat LT terapkan. Iya, harus ya, harus sejak dini diterapkan ya. Sejak kalian jangan bisa di kelas hanya diam saja, jangan. Sebelum kalian cari dulu informasinya. Biasanya seperti itu, cari informasi, kemudian kalian berlatih untuk bertanya. Ya, selalu tuh ya. Selalu seperti itu, berlatih untuk bertanya. Ya, misalkan ada ini silakan tanyakan. Jangan malu-malu untuk bertanya. Silakan saja, itu adalah untuk melatih kalian untuk menemukan bernalar kritisnya. Seperti itu. Terus ya bertanya. Kalau ada silakan kalian tanyakan. Misalkan kalau tidak paham tanyakan, ya, agar nanti kalian mendapatkan informasi yang baru. Bagaimana bernalar kritis bisa dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu ya. Jadi agar bernalar kritis ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Makanya ya tahapan yang harus kalian lakukan yang pertama tadi tuh ya, pada saat proses pembelajaran kalian harus berlatih bertanya. Silakan kalian lontarkan pertanyaan. Ya, jangan hanya diam pada saat pembelajaran, diam. Pada saat misalkan kalian sudah belajar, oh saya akan bertanya. Ya, saya tidak paham. Nah ya, silakan kalian pada saat proses pembelajaran tanyakan, belajar dari sana ya. Jadi seperti itu ya. Pertama, kalian harus banyak bertanya. Melatih kalian untuk selalu bertanya ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, agar kalian terbiasa bernalar kritis ini, yang kedua yaitu kita harus belajar dari ini proses pembelajaran dengan menggunakan permasalahan, berbasis permasalahan. Silakan ya, kalian biasakan seperti itu. Kalau ada permasalahan, sebelum kalian putuskan ya permasalahan tersebut, biasakan ya kalian lakukan analisis data dulu. Kumpulkan datanya, dianalisis ya. Biasakan seperti itu. Dianalisis datanya, setelah kalian analisis datanya kemudian kalian bisa mengambil sebuah keputusan. Kemudian tadi ya, kalian sering bertemu dengan orang lain, perbanyaklah ya kalian bergaul dengan orang lain yang memiliki nilai positif, ya, nilai positif agar nanti ya kalian terbiasa, mengolah pikiran kalian, mengolah bernalar kritis kalian, ya, sehingga nanti kalian terbiasa selalu bernalar kritis. Seperti ya tadi ya, proses dalam bernalar kritis ini yang pertama adalah kalian
harus melakukan analisis data terlebih dahulu. Ya, harus. Kemudian mencari sebuah informasi ya dengan cara kalian bertemu dengan orang banyak, berbicara dengan orang banyak. Itu kan menggali sebuah informasi. Ya, menggali sebuah informasi dengan teman kamu bicara ya, sehingga itu bisa menambahkan sebuah wawasan dengan teman orang lain, misalkan oh ini informasi yang baik bagi kalian misalkan ya, itu bisa menambah wawasan ya. Kemudian yang berikutnya ya, tidak menerima informasi secara mentah. Itu saja ya. Yang pertama ya, agar kalian terbiasa ya, kalian melatih diri kalian untuk selalu bertanya ya, selalu seperti itu. Kemudian untuk mengambil sebuah keputusan, biasakan jangan sampai ya keputusan kalian itu mentah, tapi harus benar-benar kalian harus melakukan analisis data dulu ya, analisis dulu datanya. Jangan sampai ya itu keputusan kalian putuskan nanti hasilnya ya itu bisa merugikan diri kalian dan orang lain, tapi harus benar-benar data tersebut harus dianalisis. Kemudian yang ketiga, kalian harus banyak bergaul ya, bergaul dengan orang lain, tapi pergaulan yang positif ya, sehingga nanti dengan banyaknya kalian bertanya pada orang lain, banyaknya kalian berbincang-bincang dengan orang lain, maka akan menambah wawasan, kemudian akan melatih diri kalian untuk selalu berpikir kritis ya. Kemudian ya, kalau ada informasi yang mentah, jangan langsung dipublikasikan. Untuk pertanyaan terakhir, Ya. apakah manfaat yang didapatkan apabila profil bernalar kritis tertanam pada siswa? Ya. Manfaat dari berpikir kritis ini ya, manfaatnya sangat besar sekali ya bagi pelajar ya, bagi siswa itu sangat besar sekali ya, karena nanti ya siswa itu kan akan berkembang ya, nanti siswa akan tumbuh menjadi dewasa ya. Makanya kita harus dari sekarang tanamkan berpikir kritis ini, sehingga nanti ya bila mana nanti kalian menemukan sebuah permasalahan ya, kalian selalu akan melakukan tahapan-tahapan bagaimana cara memutuskan sebuah masalah. Tahapan yang tadi itu ya, menganalisis datanya, kemudian memberikan kesimpulan, kemudian menerima kritikan dari orang lain, sehingga nanti kalian bisa mengambil sebuah keputusan yang baik. Itu ya, manfaatnya sangat besar sekali nanti yang dapat kalian pahami di sini ya. Ya, jadi manfaat yang harus kalian pahami di sini, manfaatnya sangat besar ya, yaitu kalian bisa memberikan keputusan atau menyelesaikan sebuah masalah dengan baik dan benar. Bapak, sangat menarik sekali ya diskusi ini. Namun sepertinya waktu kita tidak mencukupi. Sebelum kita tutup pertemuan ini, Bapak silahkan untuk menyampaikan closing statement untuk Sobat LT dimanapun berada. Ya, untuk Sobat LT. Jadi di zaman sekarang teknologi 4.0 ini ya, peranan dari dari berpikir kritis ini sangat besar sekali ya, karena bernalar kritis ini yaitu untuk melatih kecakapan yang membantu kita dalam belajar membuat sebuah keputusan. Jadi untuk semua Sobat LQ ya, untuk membuat sebuah keputusan yang baik dan benar ya, kalian harus mampu, yang pertama tadi ya,
mampu melakukan analisis dulu. Sebelum kalian melakukan sebuah keputusan, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah yang pertama menganalisis data terlebih dahulu, ya, kemudian menilai data tersebut, kemudian memberikan kesimpulan dan membuat sebuah keputusan yang bermanfaat, ya. Itu. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Sobat LT dimanapun berada. Sobat LT tetap semangat dalam belajarnya, oke? Ingat, let's learn together. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn.